kepada anak perempuan, dan juga kepada seluruh orang-orang yang lemah, orang yang miskin, yang lagi sedih, dan juga berbuat baik kepada mereka, dan sayang kepada mereka, tawadhu terhadap mereka, serta merendahkan diri di hadapan mereka. Jadi bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala agar kita merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan bantuan. Justru kita diperintahkan untuk lemah lembut dan perhatian terhadap mereka. Kemudian beliau membawakan beberapa firman Allah, di antaranya qala Allah Ta'ala wahfid janahaka lil mu'minin, dalam surat Al-Hijr ayat 88. Wahfid janahak, itu rendahkanlah janahak. Janahak itu asalnya janah artinya sayang. Ya, artinya rendahkanlah dirimu. Seandainya kau memiliki sebab untuk terbang tinggi, entah kau seorang pejabat, kau seorang yang kaya raya, entah kau seorang yang memiliki kelebihan yang orang memandangmu dengan tinggi, seandainya kau bisa terbang karena kehebatanmu tersebut, maka rendahkanlah untuk orang-orang yang beriman. Ya, rendahkanlah untuk orang yang beriman. Kemudian juga beliau membawakan firman Allah yang berikutnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari atau di petang hari, yuriduna wajhah, di mana mereka berdoa karena mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua pandanganmu melampaui mereka, yaitu meninggalkan mereka hanya karena engkau mengharapkan kehidupan dunia. Kita kembali kepada judul bab mulatafatil yatim, bab tentang berlemah lembut kepada anak yatim. Anak yatim secara bahasa yaitu anak yang ayahnya meninggal dan dia belum balik, apakah dia anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, adapun kalau ibunya yang meninggal, maka dalam istilah syariat bukan dikatakan anak yatim. Kalau secara syariat yang dikatakan anak yatim jika yang meninggal adalah bapaknya yang mencari rizki buat dia, yang bekerja untuknya. Ya, itulah yang disebut dengan anak yatim. Jika ibunya meninggal, maka secara syariat tidak disebut dengan anak yatim. Berbeda dengan kebiasaan istilah kita. Istilah kita siapa saja yang meninggal, ibu atau ayah disebut dengan anak yatim. Namun secara syariat yang disebut anak yatim adalah kalau meninggal bapaknya. Kenapa? Kalau ibunya meninggal, bapaknya masih bisa mengayominya. Bapaknya bisa entah dia menikah lagi atau dia mencari pembantu untuk mengurus anaknya. Yang penting dia bisa mengayomi sang anak dengan bekerja. Lain halnya ketika yang meninggal ayahnya, ya namanya wanita sulit mencari nafkah secara umum, sehingga anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Kalau dia sudah balik tidak lagi disebut dengan anak yatim, ya. Kalau sudah jenggotan, sudah kumisan bukan lagi anak yatim. Ini om yatim, ya. Bukan lagi anak yatim, ya. Sungguhnya anak yatim ya memerlukan perhatian khusus, ya. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyuruh kita untuk perhatian terhadap anak yatim. Akan datang insyaallah dalil-dalil secara khusus. Tapi anak yatim, saya pengalaman mendapati sebagian anak yatim dalam kondisi nakal, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang perhatikan, tidak ada ayahnya yang perhatikan, ibunya mungkin juga sibuk, apalagi kalau sudah meninggal dua-duanya, ayah dan ibunya meninggal. Sehingga anak tersebut ketika di sekolah misalnya tidak ada yang perhatikan. Beda dengan seorang yang punya ayah atau punya ibu atau punya dua-duanya. Dia tahu sebentar lagi ayah ibunya akan menjemputnya, atau dia akan pulang bertemu dengan ayah dan ibunya. Atau kalaupun dia tidak pulang, ayah dan ibunya akan menengoknya, ya. Kalau dia mau berbuat sesuatu, takut menyedihkan kedua orang tuanya, takut orang tuanya marah kepadanya. Artinya banyak pertimbangan dibangun di atas dia punya ayah dan ibu. Adapun anak yatim tidak ada pertimbangan yang dia harus pertimbangkan. Tidak ada yang mengelus kepalanya, tidak ada yang menjenguknya, ya. Sehingga ketika dia tidak ada pertimbangan seperti itu, maka biasanya dia agak liar. Nah, justru anak yatim seperti ini yang butuh perhatian.
yang perlu kita perhatikan. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk mengusap kepala anak yatim. Kata Nabi SAW, in arata talyina qalbik famsah ra'sal yatim ya wa atmil miskin. Jika kau ingin melembutkan hatimu, maka usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim dan berilah makan kepada fakir miskin, ya. Karena anak yatim tersebut jarang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia jarang mendapatkan pelukan kedua orang tuanya. Beda, kalaupun kita mungkin meluk anak yatim, tidak sama dengan pelukan orang tua kandung, ya. Tidak sama. Oleh karenanya dia tidak mendapatkan hal tersebut, maka Nabi menyuruh jika kita ingin melembutkan hati kita, maka kita usapkan tangan kita di kepala anak yatim, karena dia rindu akan hal tersebut, ya. Jangan lupa, jangan usap-usap aja, kasih duit, ya. Jangan usap-usap aja terus, om usap-usap melulu. Kasih duit, dicium, kasih duit, ya. Baik. Kemudian tadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, menyebutkan tentang ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita melihat tekstual ayat ini, semakin orang semakin beriman, hendaknya kita semakin merendah kepadanya. Terlebih lagi orang-orang beriman tersebut butuh untuk diperhatikan, seperti miskin, seperti lagi sedih, sakit, orang tidak punya apa-apa, ya. Maka perhatian dari dua sisi. Dari dia seorang mukmin kita merendahkan diri, dari sisi dia adalah orang yang lemah, yang butuh perhatian, ya. Bukan sebaliknya, ketika kita bertemu dengan orang lemah, saatnya kita angkat diri, saatnya kita kemudian menyombongkan diri, mentang-mentang dia lemah kita orang kaya, mentang-mentang dia miskin kita orang berada, orang berkedudukan, punya jabatan, kemudian kita semakin angkuh. Syariat menyuruh sebaliknya. Syariat menyuruh sebaliknya. Jika kau memiliki kedudukan yang buat kau bisa terbang, maka janganlah kau tinggikan dirimu, tapi rendahkan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah memerintahkan hal tersebut. Kemudian ayat berikutnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Yad'una rabbahum, di sini ada dua tafsiran. Yang pertama berdoa, yaitu orang-orang yang berdoa di pagi hari, di petang hari, dan yad'una bisa juga maknanya ya'budun, beribadah. Yang mereka sibuk beribadah kepada Allah di pagi hari, di petang hari. Maka sabarkanlah dirimu bersama orang-orang tersebut. Yuriduna wajhah. Kenapa? Karena mereka beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kau lompatkan pandanganmu dari mereka, yaitu lihat ke arah yang lain karena hanya mengharapkan kehidupan dunia. Akan datang tafsir dari ayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki para sahabat yang miskin-miskin, maka datanglah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, kemudian kasih ide, kata mereka, ya Muhammad, usir mereka agar kami beriman kepadamu. Kami tidak ingin kumpul sama orang-orang seperti ini. Maka ketika itu terbetiklah dalam hati Nabi SAW apa yang terbetik. Karena memikirkan ide mereka ini. Ya. Rasulullah SAW ingin semua orang cepat beriman. Di antara metode paling mudah membuat orang banyak beriman, pembesar-pembesarnya beriman dulu. Kalau pembesar-pembesarnya beriman dulu, maka bawahannya mudah untuk ikut, dan ini metode yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, Nabi datang dulu ke pembesar-pembesar orang-orang Saqif, kemudian Nabi diusir. Demikian juga pembesar-pembesar orang-orang kafir Arab-Arab Badui yang belum masuk Islam, Nabi kasih zakat, uang ghanimah yang banyak agar mereka masuk Islam. Karena secara logika kalau mereka masuk Islam, maka yang bawahannya anak-anak buahnya mudah masuk Islam. Ini metode benar bahwasanya kalau pembesar-pembesar masuk Islam, anak buahnya mudah. Namun ketika itu Nabi SAW sedang bersama orang-orang miskin dari kalangan para sahabat, tiba-tiba ada orang-orang kaya mengatakan, Muhammad tinggalkan mereka, baru kami akan ikut engkau. Maka terbetik dalam hati Nabi banyak perkara, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Nabi, ya, tidak usah pikir celotehan mereka, tidak usah pikir ide mereka, kata Allah, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang susah tersebut. Jangan kau tengok urusan dunia, ya. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang rajin beribadah, di pagi hari, di petang hari mereka beribadah. Kemudian mereka orang-orang ikhlas. Yuriduna wajhah, mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wala ta'du aynaka anhum, jangan kau pandang yang lain, tinggalkan mereka. Kau lihat orang-orang kaya, turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan keindahan dunia. Jadi Rasulullah SAW disuruh sabar bersama orang-orang miskin. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, saya ingin bacakan perkataan Syekh karena bagus. Beliau berkata, "Famathalan idza kana hunaka rajulan", kalau ada dua orang, ahaduhuma muqbil ala ta'atillah yad'u rabbahu bil ghadati wal asyi yuqimu sholata zakat wa yasum wa yuhsin ilan nas. Ada satu orang dia taat beribadah kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah di pagi hari, di petang hari, rajin salat, dia bayar zakat, dia berpuasa, dan dia berbuat baik kepada masyarakat. Wa akhar ghaniyun kabirun indahu amwal wa qusurun wa sayyarat wa khadam. Satunya lagi, orang yang kedua, orang kaya, dia punya harta yang banyak, dia punya istana-istana, dia punya mobil yang banyak, punya pembantu-pembantu. Ayyuhum ahaqqu an nasbir anfusana ma'ahu. Siapakah di antara kedua orang ini yang lebih berhak untuk kita sabari untuk bergaul dengan mereka? Jawabannya al-awwal. Yang pertama yang lebih berhak an nusabbir anfusana ma'ahu. Yang pertama lebih utama untuk kita sabarkan diri kita bersamanya. Wa an nujalisahu, untuk kita duduk bersamanya. Wa an nukhalitahu, untuk bergaul, berinteraksi dengannya. Wa an la nata'addahu nuridu zinatal hayatid dunya. Jangan kita tinggalkan dia hanya karena mencari dunia. Artinya praktiknya sederhana. Kita punya teman dua, yang satu kaya, satu miskin. Secara tabiat manusia, bergaul sama orang berada lebih enak lah. Sama orang berada, diajak mana dia yang bayar. Naik pesawat dia yang bayar, makan restoran dia yang bayar. Kan gak enak, masa kita yang bayar, kan gimana gitu kan. Jadi kalau bergaul sama orang kaya enggak perlu kesabaran, mungkin dia yang sabar bergaul sama kita. Kita enggak perlu sabar, kita malah senang bergaul sama dia. Tapi kalau kita punya teman satu yang miskin, ini yang butuh kita sabar untuk bergaul. Ini yang Allah perintahkan, wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu untuk punya teman seperti ini. Dia butuh perhatian. Dia mungkin miskin, dia mungkin susah, ya. Kenapa? Karena ketika kau bergaul, sungguhnya orientasi engkau bukanlah dunia, tapi adalah apa? Akhirat. Orang seperti yang butuh lebih utama untuk kau tolong, lebih utama untuk kau bersabar bergaul dengan dia, ya. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin punya banyak teman, tapi jangan kita bergaul sama orang berada terus. Kita juga punya teman-teman yang mungkin butuh perhatian kita, mungkin telepon kita kunjungi, kita tahu dia susah, kita tahu dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber pahala kita. Inilah yang lebih utama untuk kita sabar bergaul dengan. Tentunya bergaul dengan orang seperti ini memang banyak menyusahkan. Mungkin dia mengeluh, mungkin dia apa, mungkin dia minta bantuan, tapi inilah orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlahkan dirimu untuk bersama mereka. Jangan kau berpaling dari mereka hanya karena untuk mencari apa? Dunia, ya. Ini salah satu praktek dari ayat ini, ya. Dan di sini Allah mengisyaratkan terutama orang-orang yang kita lihat mereka tulus dalam beribadah, mereka ikhlas, ya. Yuriduna wajhah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah pagi dan petang, yuriduna wajhah, karena mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yuriduna wajhah, mencari wajah Allah, ini banyak datang dalam ayat, dalam hadis. Maksudnya adalah ikhlas, ya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi, ya. Yuriduna wajah Allah, mereka mencari wajah Allah. Di sini dalam ayat yuriduna wajha, ya, banyak. Demikian dalam hadis misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha, dalam hadis itban, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk mengazab orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mencari wajah Allah, ya. Kemudian juga misalnya hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu agama, yang harusnya menuntut ilmu itu adalah untuk mencari wajah Allah, ternyata dia menuntut ilmu untuk mencari secercah dunia, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Jadi dalam
ayat dalam hadis, banyak istilah mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, diterjemahkan secara sederhana adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya Allah memiliki wajah, ya, dan terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini dan juga hadis. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara kenikmatan yang tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menamakan kenikmatan memandang wajah Allah adalah tambahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka al-husna itu surga, wa ziyadah dan tambahan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kenapa disebutkan tambahan? Karena kenikmatan memandang wajah Allah yang merupakan puncak kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak dikenal oleh manusia secara umum di dunia. Adapun kenikmatan lain seperti makanan, bidadari, sungai, sungai madu, sungai khamr, dan itu adalah hal yang orang tahu di dunia, tinggal kualitasnya berbeda antara khamr dunia dengan khamr akhirat, antara wanita dunia, wanita akhirat, antara pohon dunia dan pohon akhirat, dan yang lain-lainnya, rumah dunia dan istana akhirat. Tapi memandang wajah Allah merupakan puncak kelezatan, adalah kenikmatan yang tidak mereka kenal sebelumnya, makanya disebut dengan ziyadah, tambahan. Ya, makanya diriwayatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Lau alima Syafi'i annahu la yara Allah fil jannah ma abadallaha azza wa jalla." Imam Syafi'i mengatakan, kalau Syafi'i tahu dia tidak akan melihat wajah Allah di surga, tidak melihat Allah di surga, dia tidak akan mau beribadah kepada Allah. Kalau seandainya Syafi'i tahu dia tidak bisa melihat Allah di akhirat, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Artinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah tahu bahwasanya melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan. Dan ini yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Dia mengatakan bahwasanya puncak kenikmatan di surga adalah memandang apa? Wajah Allah. Tentunya wajah Allah tidak seperti wajah manusia, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Tetapi puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering dalil menjelaskan tentang keikhlasan dengan mengatakan yuriduna wajah Allah, dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan keikhlasan dengan disebutkan menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga dalam firman Allah di akhir surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ada dua tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan disebutkan oleh para salaf juga, illa malikahu atau illa ma urida bihi wajhuh, ya. Dalam sebagian nuskhah dari Sahih Bukhari disebutkan riwayat Nasafi, ya, qala Ma'mar, ya, bahwasanya semua akan binasa kecuali wajah Allah, yaitu kecuali Allah itu sendiri tidak akan binasa. Dalam tafsiran yang lain, illa ma urida bihi wajhuh, kecuali amalan yang dilakukan karena mencari wajah Allah, amalan yang dilakukan karena ikhlas. Artinya nanti pada hari kiamat kelak, semua amalan yang kita lakukan kalau tidak karena Allah semuanya sirna, tidak ada hasilnya. Tidak ada. Mau kita karena riya, karena ujub, karena ingin disebut-sebut, maka semuanya akan sirna. Yang tersisa cuma ma urida bihi wajhuh, amalan yang dilakukan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada, ya. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang di dunia melakukan amalan hanya ingin pencitraan, ingin disebut-sebut, ingin dilihat, maka pada hari kiamat kelak Allah akan tampakkan pahalanya di depan dia. Seandainya dia ikhlas, dia sudah senang, tahu-tahu Allah hancurkan pahala tersebut. Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami datangi amal mereka, kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Jadi semua yang dilakukan di dunia ini tidak mencari wajah Allah, maka akan binasa, tidak ada faedahnya. Maka waspada. Setan tidak peduli kita beramal soleh sebanyak apapun, kita bersedekah sebanyak apapun, kita berdakwah secapek apapun. Kalau ternyata niat kita bukan karena akhirat, bukan mencari wajah Allah, maka itu akan sirna. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan sirna kecuali yang dilakukan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah sebutkan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kita enggak tahu isi hati manusia, tapi dengan melihat keseharian dia, melihat ungkapan-ungkapannya, melihat orang ini tulus, maka bersabarlah untuk bergaul dengan dia, bersabarlah untuk berinteraksi dengan dia. Karena kita akan belajar ikhlas dari orang tersebut.
Ya, dan dia akan mengingatkan kita untuk apa? Ikhlas. Karena dunia ini begitu mudah membuat kita lalai. Dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kantor kita, dengan teman-teman kita di kantor, dengan interaksi kita, dengan kalau kita keluar ke mall, kemana, banyak hal yang membuat kita lalai dengan akhirat. Nah, kita butuh teman-teman yang mengingatkan kita untuk tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar untuk bergaul dengan orang-orang seperti ini. Baik. Kita lanjutkan. Dalil berikutnya, ayat berikutnya tentang dianjurkan untuk perhatian terhadap orang-orang susah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun anak yatim maka jangan kau kasari, jangan kau bentak ya. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau bentak ya. Di sini ada kembali lagi Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat lebih spesifik tentang anak yatim. Anak yatim kalau dia menjengkelkan maka kau sabar. Kau sabar. Jangan kau marahin dia, jangan kau bentak dia, jangan kau maki-maki dia. Saya katakan tadi, potensi anak yatim untuk nakal besar. Ya, berdasarkan pengalaman ya. Ketemu anak yatim biasanya badung, biasanya nakal ya. Saya pernah sholat di kampung. Anak ini ganggu sana, ganggu. Begitu saya selesai sholat, bapak ibunya nggak ada. Ya wajar. Gak ada yang perhatian dia, mau tinggal sama neneknya. Neneknya mau sejauh mana dia merasakan kasih sayang neneknya. Sejauh mana neneknya sayang kepada dia. Tidak sama dengan kasih sayang orang tua kandung. Ketika dia tidak merasakan kasih sayang yang tulus, maka dia seperti itu. Ya. Oleh karenanya kalau ketemu dengan anak yatim, mungkin dia menjengkelkan. Mungkin dia banyak kebutuhan. Sabar, sabarkan dirimu. Saatnya kau mencari pahala dengan berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Memang menjengkelkan, teriak sana, teriak sini, mungkin pecahin ini, mungkin ganggu anak kandungmu. Ya, jadi terjadi ya. Anak kandung mungkin dipukul sama dia, sabar ya. Anak kandung ya kita bisa dia tidur sama kita, anak yatim dia tidur sama siapa? Ya. Oleh karenanya ketika dia menjengkelkan, saatnya engkau berbuat baik kepadanya. Bukan berarti semua anak yatim nakal, enggak, anak yatim banyak juga yang baik. Ya, dan banyak ya, anak yatim jadi ulama ya, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka yatim tapi jadi ulama. Tapi banyak kita dapati anak yatim yang membuat kita marah kepada dia, membuat kita jengkel sama dia, saat itu maka hendaknya sabarkanlah dirimu ya. Ayat ini dalam surat Ad-Duha ya, yang Allah sebutkan sebelumnya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Alam yajidika yatiman fa'awa." Bukankah Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim, lantas Allah mengayomimu? Dan Nabi SAW yatim, lahir dalam kondisi yatim, ayahnya tidak ada, dan dia berada di puncak keyatiman. Setelah itu ibunya meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun ya. Sehingga Nabi SAW berada di puncak keyatiman. Bagaimana Nabi SAW lahir dalam kondisi ayah tidak ada, dan kemudian ketika berusia 6 tahun dia lihat ibunya, bersafar dengan ibunya, kemudian ketika pulang ke Madinah, kemudian dari Madinah ketika ingin balik ke Mekah, melewati sebuah kota namanya Al-Abwa, situ ibunya sakit, kemudian ibunya pun meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW melihat ibunya sakit sampai meninggal dunia. Sementara usianya masih berapa tahun? 6 tahun. Ini ujian yang berat bagi seorang anak seperti seusia Rasulullah SAW ketika itu. Tapi kata Allah, fa'awa, lalu Allah mengayomimu, maka kau dipelihara oleh kakekmu, kemudian setelah itu kakekmu meninggal, kau dipelihara oleh pamanmu ya. Kemudian setelah kau besar, kemudian Allah berikan kau risalah. Allah berfirman lagi, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati engkau tersesat, maka kemudian Allah beri petunjuk kepadamu. Yaitu dulu kau belum mengenal agama ya. Kata Allah, ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Sebelumnya kau tidak pernah membaca kitab apapun. Dia punya ilmu, tidak pernah baca kitab. Rasulullah tidak bisa baca, tidak pernah membaca buku-buku tentang Taurat dan Injil. Bagaimana sumber ilmu? Rasulullah SAW tidak pernah baca. Wala takhutuhu biyaminik, dan kau tidak pernah bisa menulis. Tapi kemudian Allah beri wahyu kepadamu sehingga kau mengerti tentang agama, mendapat hidayah. Allah juga mengatakan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepada engkau perkara yang sebelumnya engkau tidak tahu. Ya. Allah juga berfirman, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kau sebelumnya tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Kau tidak ngerti, maka Allah beri petunjuk
petunjuk kepadamu ya. Kemudian juga Allah berfirman wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapati engkau dalam kondisi miskin, lantas Allah memberi engkau kecukupan ya. Dengan engkau menikah dengan seorang wanita yang kaya raya seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian membantumu untuk berdakwah sampai akhirnya Allah memberikan engkau banyak kemenangan, akhirnya Islam begitu luas ya. Ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setelah itu baru Allah mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Maka kalau begitu sama anak yatim jangan kau kasari, jangan kau bentaki ya. Ingat kau juga dulu apa? Yatim. Kau juga dulu yatim. Jadi Rasulullah SAW kalau bicara tentang yatim, dia pernah yatim. Dia tahu betul bagaimana perasaan seorang anak yang yatim. Dan anak yatim butuh diperhatikan. Kemudian juga wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta jangan kau bentak. Tidaklah dia minta-minta kecuali dia perlu. Kalau kau bisa beri bantuan, beri bantuan. Kalau tidak bisa jangan bentak. Qaulun ma'rufun ya khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, kau bilang maaf saya belum bisa bantu, lain kali. Itu masih lebih bagus daripada engkau kasih sedekah tapi engkau marah-marah. Ini ambil nih, ganggu saya terus. Kalau enggak bisa enggak usah. Ya. Kau berikan dia uang tapi kau menyakiti apa? Hatinya. Kalau kau tidak mampu, tolak baik-baik ya. Qaulun ma'ruf, maaf belum bisa. Nanti lain kali, saya belum ini, coba nanti lain kali, coba minta ke tempat yang lain. Jangan kau bentak ya. Posisikan dirimu kalau seperti dia bagaimana. Ya. Jadi Allah melarang seorang untuk membentak orang yang minta-minta. Kemudian di akhir surat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah ya, sebut-sebut itu kita nyebut-nyebut tentang nikmat yang pernah Allah berikan pada kita agar kita pandai bersyukur dan juga kita bisa perhatian terhadap orang-orang yang lemah. Kita dulu juga seperti mereka. Ya. Kita juga dulu susah seperti mereka, sekarang Allah berikan kita banyak nikmat sehingga kita tidak lupa bagaimana kita dahulu. Di antara cara agar kita baik sama orang yang susah. Jangan ketika kita sudah menjadi orang berada, sudah orang kaya malah kita merendahkan orang yang lemah. Kita ingat kita dulu seperti mereka. Ini di antara cara agar kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Taib ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang kasar terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Yang tidak memotivasi untuk memberi makan kepada orang miskin. Ayat ini juga dalil tentang perhatian terhadap anak yatim. Betapa banyak dalam Al-Quran Allah sebut anak yatim, anak yatim, anak yatim. Kemudian juga tentang orang-orang miskin, orang miskin, orang miskin. Ini semua memberi faedah bahwasanya perhatian terhadap orang-orang yang susah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang kafir dalam surat Al-Fajr, Allah berkata, "Kalla bal la tukrimunal yatim." Sekali-sekali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Maka ini dalil bahwasanya orang beriman memuliakan anak yatim. Di antara ciri-ciri orang kafir adalah tidak memuliakan anak yatim. Jadi bukan sekedar hanya memberi, tapi ada bentuk pemuliaan. Kalau dia anak yatim, kita bukan cuma memberi saja, kita muliakan dia. Kalau bisa kita sekolahkan, kita sekolahkan. Kalau kita bisa ajak jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan. Kalau kita bisa pondokkan, kita pondokkan. Ya, jadi bukan hanya memberi, tapi juga memuliakan anak yatim tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, "Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama." Dan Allah yang disayangi oleh Allah adalah orang-orang yang menyayangi orang-orang yang lainnya ya. Kalau Anda ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah orang-orang susah. Kita masuk pada hadis ya. Ayat-ayat sudah kita lewati, kita masuk pada hadis. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kami bersama Nabi 6 orang. Faqala al-musyrikuuna lin Nabi, ini yang saya sebutkan tadi ayat. Ini penjelasan dalam hadis ini. Maka kemudian
Orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi, "Utrut haula'i la yajtari'una alaina." Usir mereka wahai Muhammad agar mereka tidak berani kepada kami. Usir mereka. Jadi mereka tidak mau kumpul sama orang miskin. 6 orang tersebut kata Ibnu Mas'ud, wa kuntu ana kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa kuntu ana wa Ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. 6 orang tersebut yang sedang bersama Nabi, orang miskin tersebut adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, seorang laki dari Hudzail, Bilal, dan 2 orang lagi, aku tidak menyebut namanya. Ini tawaran dari orang-orang musyrikin. Usir mereka Muhammad. Kalau kau usir, nanti kita beriman. Nanti kita ngobrol. Fawaqa fi nafsi Rasulullah sallam ma sya'allahu an yaqa. Maka perkataan mereka itu masuk dalam hati Nabi. Nabi berfikir. Fahaddatha nafsahu, maka beliau berbicara dengan jiwanya sendiri. Apakah ini ide yang bagus atau tidak? Ada pembahasan dalam hatinya. Artinya syubhat yang dimasukkan oleh orang musyrikin tersebut sempat bercokol di hati Nabi. Artinya Nabi tidak langsung tolak, tapi Nabi pikir. Maka ketika itu Allah turunkan ayat agar Nabi membuang pemikiran tersebut. Allah mengatakan, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum." Jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal ashiyyi, di petang hari dan di pagi hari, yuriduna wajhah, yang mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi SAW ketika mendengar tawaran dari orang musyrikin tadi, usir mereka agar kami bisa mendengar darimu. Kami tidak ingin gabung sama mereka, ingin majelis khusus, majelis orang-orang berada. Orang miskin pinggir dulu. Nabi sempat terbetik dalam hatinya, berfikir tentang perkataan tersebut. Karena saya katakan tadi tujuan Nabi adalah agar dakwah cepat berkembang. Tapi Allah segera menghilangkan perasaan tersebut dari hati Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau usir mereka. Tinggalkan orang-orang sombong tersebut. Dan ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan lagi perkataan Syekh Utsaimin. Beliau berkata, "Wa in kanu fuqara", meskipun orang-orang tersebut adalah orang miskin, "wa illam yakum lahu qimatun fil mujtama", meskipun mereka tidak punya nilai sosial di hadapan masyarakat, orang miskin. Siapa yang memandang mereka? Secara nilai sosial tidak dipandang. Lakin lahum qimatun inda Allah, tapi mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum yad'una Allah bil ghadati wal ashiyyi, karena mereka senantiasa berdoa kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajhah, karena mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah menyuruh kita untuk perhatian terhadap orang-orang yang bertakwa, terlebih lagi kalau mereka miskin, susah, maka sungguhnya mereka ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menghormati mereka, menghargai mereka, perhatian terhadap mereka. Jangan kita malah meninggalkan mereka. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan rahimahullahu taala, diambil dari hadis ini, ya, hendaknya seorang berusaha mencari teman duduk dari orang-orang yang baik, yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi hari dan petang hari, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sibuk untuk bil julus ma'al akabir, jangan sibuk untuk duduk bersama orang-orang pembesar-pembesar, orang-orang mulia, ya, pejabat-pejabat, ya, menteri-menteri, ya. Balla yang bagi an yajlis ila haula ila yakuna fi dzalika maslahat. Hendaknya tidak boleh duduk bersama orang seperti ini kecuali kalau ada maslahatnya. Jangan sibuk duduk sama para pembesar, para amir-amir, para menteri-menteri, para penguasa-penguasa kecuali ada maslahatnya. Fa idza kana fi dzalika maslah, kalau ada maslahatnya, mislu an yuridu an ya'murahum bima'ruf, misalnya kau ingin menyampaikan kepada mereka untuk melakukan kebajikan, aw yanhahum an munkar, atau mencegah mereka dari perbuatan kemungkaran, aw yubayyana lahum ma khafiya alaihim min halil ummah fa hadza thayyibun fi khair. Maka bagus, ya, kau duduk sama mereka, kau jelaskan kondisi umat yang mungkin mereka tidak tahu, ya, maka ini baik. Kalau ada maslahatnya tidak apa-apa. Amma mujarradul uns bi mujalasatihim wa inil jah bi annahu jalasa ma'al akabir. Adapun sekedar duduk-duduk sama pembesar-pembesar tersebut, kemudian ingin kasih tahu orang, lihat saya punya teman pembesar-pembesar, au ma'al wuzara dengan menteri-menteri, atau ma'al umara dengan amir-amir, gubernur, para penguasa,
Fahadha gharadun la yuhmadu alaihi al-'abd. Ini tujuan yang tidak terpuji. Innama yuhmadu 'alal julusi ma'a man kana atqalillah. Dia hanya terpuji jika duduk bersama orang yang bertakwa kepada Allah. Apakah orang kaya ataukah orang miskin, apakah orang rendahan ataukah pejabat, yang penting bertakwa. Adapun kau hanya sekedar bangga duduk punya teman menteri, punya teman penguasa, punya pejabat, punya teman jenderal, tidak ada tujuanmu untuk menasihati mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, malah itu hanya mencelakakan dirimu. Timbul kesombongan pada dirimu. Ya, sebagian orang seperti itu kan, saya punya kenal ini, saya punya ini, apa? Kau punya kenal, terus apa pengaruhmu kepada dia? Kau tidak mempengaruhi dia, dia malah mempengaruhimu. Mungkin dia tidak sombong, kau yang jadi sombong. Karena punya teman, bangga punya teman begini. Maka dalam bergaul kita waspada ya. Apapun bergaul yang bisa merubah diri kita menjadi lebih angkuh, lebih sombong, lebih merasa tinggi, jangan kita lakukan ya. Karena kita dapati orang tidak kuat bergaul sama penguasa. Kadang punya teman gubernur sudah pamer-pamer bahwasanya ini teman saya punya teman jenderal sudah pamer-pamer. Tapi kalau kau punya teman berteman sama mereka, kau bisa menasihati mereka, kau bisa memberikan kebaikan bagi mereka, lakukan, itu yang terbaik. Kita ingin pejabat-pejabat kita, penguasa kita, orang-orang pembesar kita, orang-orang yang baik. Tapi kalau tidak ada faedahnya, ya, hanya sekedar bangga-bangga duduk sama mereka, maka jangan ya. Karena kau menjerumuskan dirimu dalam keangkuhan dan kesombongan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hubairah, A'idh bin Amr al-Muzani, wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Hubairah, A'idh bin Amr al-Muzani, dan dia salah seorang sahabat yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan adalah bai'at para sahabat kepada Nabi ketika dalam peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah ya, yang membai'at Nabi ketika itu 1.400 orang, dan Nabi mengatakan semua yang bai'at di Bai'atul Ridwan tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga, 1.400 orang. Yang Allah turunkan ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah meridhai kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon yang disebut dengan Syajaratul Ridwan. Anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal. Suatu hari Abu Sufyan melewati Salman dan Suhaib dan Bilal. Fi nafarin, dengan beberapa orang. Faqalu, maka Salman, Suhaib, Bilal. Siapa Salman, Suhaib dan Bilal? Salman bekas budak. Ya, Suhaib Ar-Rumi, Bilal juga bekas budak. Semua adalah bekas budak dan orang-orang miskin. Mawali ya. Faqalu, ketika Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy. Disebutkan ini pertemuan ini terjadi kapan? Ketika orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian Al-Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Bahwasanya mereka tidak akan bertempur selama 10 tahun. Namun pada tahun 8 Hijriah ternyata terjadi pengkhianatan ya. Bani Bakr yang merupakan koalisi dari Quraisy ternyata menyerang Khuza'ah yang berkoalisi kepada kaum muslimin. Khuza'ah dan Bani Bakr sama-sama kafir, tapi kaum muslimin berkoalisi sama Khuza'ah, Bani Bakr berkoalisi sama Quraisy. Ternyata Bani Bakr pada tahun 8 Hijriah membunuh sebagian Khuza'ah dibantu oleh sebagian Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW ingin membatalkan perjanjian damai, Rasulullah SAW ingin menyerang mereka. Akhirnya Abu Sufyan, sang pemimpin Quraisy ketika itu ketakutan. Karena mereka tahu sekarang kaum muslimin sudah jumlahnya besar. Akhirnya Abu Sufyan pun datang ke kota Madinah. Minta syafaat dari Nabi SAW agar perjanjiannya tidak usah dibatalkan. Ya, kemudian Nabi menolak. Dia datang ke Abu Bakar menolak. Dia datang kepada Umar menolak. Umar bilang, kalau saya bisa bunuh kau, saya bunuh kau. Ngapain? Karena dia yang dulu menyerang para sahabat, katakanlah perang apa? Perang Khandaq, perang Uhud dia pimpinannya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika perang Khandaq dia juga pimpinannya. Akhirnya minta kepada Ali pun menolak. Sampai akhirnya dia pun pulang menuju kota Mekah dengan tangan hampa, tidak ada hasilnya. Karena ingin bernego dengan Nabi SAW dan para sahabat, tapi ditolak negonya. Ketika dia pulang, dia melewati 3 orang sahabat yang miskin-miskin ini, yang bekas-bekas budak. Yaitu Salman, Suhaib, dan Bilal. Ketika dia lewat, maka para sahabat yang bekas orang miskin pada komentar, ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Kata mereka, Abu Sufyan lewat, pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya terhadap orang ini. Maksudnya, ini orang belum mampus ya.
ini pedang-pedang Allah belum mengambil haknya yang seharusnya terhadap manusia satu ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu ada. Abu Bakar tegur mereka radhiyallahu anhu. Karena Abu Sufyan meskipun dia kafir ketika itu, tapi dia mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada kecenderungan ingin masuk apa? Islam, dan dia pemimpin orang Quraisy. Abu Bakar Quraisy. Abu Bakar Quraisy. Abu Bakar menegur kepada tiga sahabat ini. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ataquluna hadza li syekhi Quraisy wa sayyidihim?" Apakah pantas kalian mengucapkan kata-kata tersebut, wahai Salman, wahai Bilal, wahai Suhaib, kepada pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan? Abu Bakar tegur begitu. Mereka hormat sama Abu Bakar, mereka diam, mereka tidak membantah, mereka diam, ditegur Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Abu Bakar ketika mengucapkan hal tersebut, dia merasa enggak enak. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, tadi begini ceritanya, begini-begini, saya tegur mereka mengejek Abu Sufyan dan saya tegur mereka." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Bakrin, la'allaka aqdabtahum." Wahai Abu Bakar, jangan-jangan kau buat mereka marah. Tiga orang ini, Salman, Bilal dan siapa? Suhaib. Orang-orang bekas budak. Bilal yang merdeka kan siapa? Abu Bakar. La in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak. Kalau kau telah membuat mereka murka, tiga orang tersebut, wahai Abu Bakar, sungguh kau telah membuat murka Rabb engkau. Ya, artinya Rasulullah bilang jangan bikin mereka marah. Karena mereka orang miskin tapi mereka bertakwa, ya. Memang mereka bekas-bekas budak tapi mereka orang bertakwa. Jangan bikin mereka marah. Fa'atahum, akhirnya Abu Bakar pun datang kepada orang-orang tadi, sahabat-sahabat tadi radhiyallahu anhum, Bilal, Suhaib dan Salman. Faqala, maka dia berkata, "Ya ikhwatah, aqdabtukum." Wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, apakah tadi aku buat kalian marah? Kata mereka, "La, enggak." Enggak. "Yaghfirullahu laka ya akhi." Kata mereka, semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis menjelaskan bahwasanya, ya, orang-orang yang orang-orang rendahan yang tidak punya nasab yang tinggi seperti Suhaib Ar-Rumi, Salman Farisi, Bilal Habashi, bukan Arab dan bukan Quraisy. Bukan Quraisy, artinya secara nasab rendah. Tidak dipandang oleh masyarakat, tetapi mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara kekayaan tidak punya, secara nasab tidak ada, ya. Tetapi mereka bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar membuat mereka marah, Rasulullah ingatkan, hati-hati. Kalau kau buat mereka marah, kau bisa buat marah Allah Subhanahu wa taala. Karena buat marah orang miskin seperti buat murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Bakar siapa? Abu Bakar orang yang sangat bertakwa. Tapi Nabi SAW tetap tegur. Artinya kalau kita mau bandingkan ketakwaan Abu Bakar dengan tiga orang ini, masih mulia siapa? Si Abu Bakar. Abu Bakar lebih mulia, jasanya lebih banyak. Tapi tetap Rasulullah SAW tegur. Hati-hati tatkala bersikap sama orang-orang yang miskin. Ini kadang-kadang kita lupakan. Kita kalau mungkin menyinggung orang kaya, kita nggak enak. Menyinggung teman setara kita. Tapi kalau kita menyinggung orang miskin, kita kadang cuek aja. Menyinggung supir kah, pembantu, kita katakan tidak enak, kita cuek aja. Sikap kita. Kita baru merasa nggak enak ketika kita singgung orang-orang setara kita atau teman kantor kita. Supir kita ngomong seenaknya, pembantu kita ngomong seenaknya, atau adik kita yang miskin kita ngomong seenaknya, kakak kita yang miskin kita bentak-bentak seenaknya. Abu Bakar tidak, ketika dia ngomong, kalian tidak pantas ngomong begitu sama Abu Sufyan, dia pemimpin orang Quraisy. Itu pun tidak enak, dia pun lapor sama Nabi, jangan-jangan disalah ngomong. Setelah Nabi tegur, dia datang kepada mereka dan minta maaf kepada mereka. Oleh karenanya, seorang di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwasanya seorang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya di dunia sebelum di akhirat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka dia daripada masalah di akhirat, padahal Nabi tidak mengatakan mereka marah padamu, tidak. Nabi hanya mengatakan la'allaka, bisa jadi engkau buat mereka apa? Marah. Daripada Abu Bakar pun datang. Mungkin saya tidak bikin kalian marah? Enggak. Alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah di akhirat. Nah, ikhwan, kita ini kalau ada masalah di dunia, kalau bisa kita selesaikan di dunia sebelum akhirat lebih baik. Kalau kita masalah sama orang, ya kita selesaikan. Sebisa mungkin. Kalau tidak terselesaikan, ya sudah. Yang penting Allah tahu kita berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Daripada kita nanti berhadapan dengan dia,
ya, kemudian ribut disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Makanya ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lulul Majusi, dia tanya, siapa yang membunuhku? Majusi. Maka dia, alhamdulillah, yang tidak menjadikan aku bermasalah sama orang muslim yang lain. Ya. Sebisa mungkin kita tidak bikin masalah sama orang. Yang sudah terlanjur ya jangan diulang lagi. Itu masalah dengan siapa, dengan fulan, kita berusaha selesaikan di dunia. Sebagaimana Abu Bakar datang ingin menyelesaikan apa? Masalah, ya. Baik, mungkin azan dulu baru kita buka tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mohon penjelasan manakah yang lebih afdal dalam memberi menyantuni anak yatim secara langsung atau melalui perantara orang lain atau lembaga.
Ada masalah, mana yang lebih baik, ada yang lebih bermanfaat bagi sang anak yatim. Kalau lembaga tersebut amanah, mengurusi anak yatim dengan baik, di-manage dengan baik, lebih bagus kita melalui lembaga tersebut. Kalau meragukan ya, kita kasih 1 juta buat anak yatimnya 30.000, buat dia 970.000. Nah, ini yang jadi masalah ya. Tapi kalau ada lembaga yang ngurus dengan baik, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bisa mengurusi anak yatim langsung, itu yang terbaik, karena kita yang mengawasi langsung, kita yang mengurusi langsung. Jadi intinya mana yang lebih maslahat kepada anak yatim, itu yang lebih baik. Saya punya adik perempuan yang sudah pisah dengan suaminya, punya 2 anak kecil belum balik. Suaminya kabur entah kemana. Apakah terhitung anak yatim dan berpahala memelihara anak yatimkah saya bila membantu ponakan saya? Secara syar'i dia bukan anak yatim, tapi hukumnya seperti anak apa? Yatim, tapi dia bukan anak yatim ya. Banyak orang-orang yang secara hakikat dia bukan anak yatim, tapi kedudukannya seperti anak yatim. Seperti tadi, bapaknya pergi nggak kembali ya. Kemudian juga seperti anak yang bapak ibunya sibuk ya, tidak perhatian sama dia ya. Saya bacakan syair dari Ahmad Syauqi, dia berkata, laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalilan. Bukanlah yatim yang sesungguhnya orang yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, lantas meninggalkan anaknya dalam kondisi susah. Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghulan. Sungguhnya yatim yang sungguhnya yaitu yang mendapati ibunya tidak perhatian sama dia dan bapaknya apa? Sibuk. Ini juga seperti anak yatim. Ala kulli hal, yang bertanya hendaknya berbuat baik sama ponakannya ya. Entah dia akan diberi pahala seperti melihara anak yatim atau tidak, tapi jelas dia akan dapat pahala yang besar. Kenapa? Karena 2 anak tersebut adalah kerabatnya. Kerabatnya, ponakannya langsung. Dan ibunya adalah saudara kandungnya. Maka hendaknya dia perhatian terhadap 2 anak tersebut, karena secara prioritas lebih utama untuk diperhatikan. Meskipun statusnya bukan anak yatim, tapi kondisinya seperti anak yatim. Semoga Allah memberikan pahala seperti pahala anak yatim. Allah alam bisawab. Menyantuni anak yatim, ke anaknya atau ke ibunya? Jika kita ingin memberinya uang, sama, lihat tadi maslahatnya. Mana lebih baik ya? Kalau ibunya miskin, kasih aja ibunya ya. Insya Allah dia mau larikan kemana? Paling berikan kepada anaknya ya. Atau bisa aja langsung belikan baju buat anak yatim tersebut. Tapi intinya ini semua kembali kepada kemaslahatan sang anak ya. Dan sekaligus kita niatkan bantu ibunya. Biasanya ibunya anak yatim juga orang susah. Apa hukumnya mengomentari berita pembunuhan di media sosial dan media massa lainnya? Apakah termasuk ghibah? Kami menonton berita di TV bersama-sama. Masya Allah. Kalau pertama, ghibah adalah menceritakan keburukan sama muslim. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang saudaramu tersebut tidak hadir di hadapanmu. Saudaramu tersebut berarti sama muslim. Oleh karenanya, ghibah terhadap orang kafir beda hukumnya dengan ghibah terhadap sama muslim. Yang kedua, kalau perkara tersebut ternyata sudah beredar di mana-mana, ya ini tidak lagi dikatakan ghibah karena semua orang sudah tahu. Tinggal kita lihat apa maslahatnya, kita ngomongin terus ya. Nonton terus ya. Ikut perkembangan detik demi detik. Tahap demi tahap ya. Enggak tahu kita komentar, kita ini, kita anu ya. Buang-buang umur ya. Buang-buang umur. Malaikat yang mencatat isinya semuanya sambo, semuanya sambo. Pagi, siang, sore isinya apa? Sambo ya. Jangan buang-buang apa? Jangan buang umur ya. Ya, yang kalau perlu tahu kita perlu tahu, tapi tidak berarti sebulan penuh. Ini sudah berapa bulan ya? Udah lama ya. Saya sudah dengar sejak saya hajian ya. Afwan Ustaz, tadi disampaikan tentang tafsir mencari wajah Allah dengan maksud ikhlas. Apakah sama dengan tafsirkan makna Allah beristiwa dengan menguasai? Tidak, berbeda. Jadi ketika kita menafsirkan wajah Allah dengan keikhlasan atau dengan zat Allah, ini tanpa menolak sifat wajah. Jadi ada namanya para salaf menafsirkan dengan kelaziman. Contoh, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika
membahas tentang firman Allah, firman Allah Subhanahu wa taala tentang ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka beliau menjelaskan tangan di sini adalah benar-benar zat tangan. Jangan ditafsirkan dengan kudrah, jangan ditafsirkan dengan kekuatan, jangan ditafsirkan nikmat. Karena Adam alaihissalam spesial daripada makhluk yang lain. Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Adapun selain Adam diciptakan dengan kun fayakun. Kalau tangan ditafsirkan dengan kekuatan, maka Adam tidak spesial. Karena semua makhluk juga diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Saya ada jilidnya, halamannya ada. Jadi Imam Tabari membantah takwilan-takwilan yang berusaha mentakwilkan sifat tangan Allah dengan apa? Kudrah, dengan nikmah, dia bantah. Tetapi dalam ayat yang lain dia menafsirkan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Akan tapi kedua tangan Allah terbentang berinfak kepada siapa yang Allah kehendaki, maka disebutkan itu bil jud wal karam, yaitu Allah dermawan. Dia ketika mengatakan Allah membentangkan kedua tangannya sama dengan Allah dermawan, bukan berarti dia menolak sifat kedua apa? Tangan. Tapi kelaziman dari membentangkan kedua tangan adalah Allah dermawan. Paham? Jadi ketika dia menafsirkan dua tangan dengan kedermawanan, bukan berarti dia menolak sifat tangan, tapi dia menyebutkan kelaziman dari Allah membentangkan kedua tangannya adalah apa? Kedermawanan. Seperti tadi, mencari wajah Allah, kita menatapkan wajah Allah ya. Allah ada, maka seorang ketika beribadah fokus untuk mencari wajah Allah. Tujuan kepada zat Allah. Ingin melihat wajah Allah di hari akhirat kelak. Maka ditafsirkan dengan apa? Keikhlasan. Karena kelaziman kita fokus kepada Allah, berarti kita apa? Ikhlas. Ini namanya tafsir dengan kelaziman. Tafsir dengan kelaziman, bukan mentakwil, bukan mentakwil. Ustadz, November 2021 Ana mengalami pendarahan otak. Setelah sembuh Ana jadi mudah khawatir dan mudah was-was, menjadi trauma. Sedikit sakit kepala Ana langsung was-was. Jadi takut mati, mikirin keluarga dan anak-anak masih kecil. Tolong nasihat Ana Ustadz untuk melawan was-was dan untuk lebih siap menerima takdir. Kita fokus di depan kita. Fokus saya adalah beribadah kepada Allah, ngurusin anak-anak, ngurusin istri, yang terbaik yang bisa dilakukan. Kapan Allah cabut nyawa saya, nggak ada masalah. Jadi masalah kalau kita maksiat. Jadi masalah kalau kita nggak ngurus istri, nggak ngurus anak. Jadi masalah kalau kita tidak zikir pagi petang. Jadi masalah kalau kita tidak sholat 5 waktu. Itu jadi masalah. Jadi jangan terlalu pikir nanti kalau saya percuma kita was-was, kalau waktunya mati tetap aja mati. Maksud saya mati nggak ya mati, kalau waktunya mati ya mati. Kalau enggak. Was-was kita itu nggak ada faedahnya. Yang bisa kita lakukan, apa yang kita lakukan sehingga kita siap untuk dipanggil oleh Allah setiap saat ya. Ya. Jadi jangan terlalu pikirkan ke depan. Jadi namanya ya. Khawatir terus nanti bagaimana. Kamu sekarang bisa kamu kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Kamu sakit, mampumu hanya mengurusi istri semampunya segini, hanya memberi nafkah anak cuma segini, ya sudah, di luar kemampuan. Emang Allah beban di luar kemampuanmu? Enggak. Jadi tidak usah terlalu luas. Kalau pas sakit pusing, mati ya sudah, mau apa? Saya mati enggak? Ternyata enggak mati. Besok mati. Terus apa yang mau kita lakukan? Akhirnya tidak ada faedahnya. Dan setan buat kita sedih, setan suka. Innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Syaitan ingin buat orang-orang bersedih. Kenapa? Kalau orang sudah bersedih berlebihan, was-was bisa berlebihan, maka dia terhalangi dari banyak berbuat kebaikan. Mau begini enggak bisa, begitu enggak bisa, khawatir berlebihan. Akhirnya istri tidak diperhatikan. Kenapa? Pusing, takut. Jangan-jangan saya mati hari ini. Terus nggak cari nafkah? Ya sudah cari nafkah aja. Mati tengah jalan ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu. Dan ini semua yang dia mengalami was-was hendaknya cuekin aja. Ada seorang pernah telepon saya, Ustaz, saya pikir saya mau mati. Terus kenapa? Saya takut ini. Saya pikir kamu mati ya sudah, mau apa? Ya. Makanya kamu kalau supaya tidak was-was, bertakwa kepada Allah setiap hari, setiap saat. Sehingga ketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala selesai. Karena was-wasmu tidak akan menunda kematianmu. Was-wasmu tidak akan menunda kematianmu dan tidak akan mempercepat juga kematianmu ya. Tetapi lakukan yang terbaik. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.